Marwah, berapa hukum tajwid? Berapa? Dua. Yang mana aja? Ya ini ada tiga ya Bapak Ibu, ada tiga hukum tajwid. Yang pertama yada abi, nah itu ya, itu tajwidnya namanya mat panjang. Setelah mat panjang ketemu hamzah, mat panjang kan berarti yada, ya, da kan panjang. Ketemu abi, dua kata Ibu ya. Setelah kata yada, kemudian bertemu dengan abi, berarti dia ketemu hamzah. Ini berarti mat, ya. Mat itu ada beberapa macam, tapi nanti nggak kita rinci terlebih dahulu. Yang penting dia mat. Dia bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, ya. Jadi ada yang membaca tabat yada abi, berarti dia cuma 2 harokat. Ada juga yang tabat yada abi, berarti 4 harokat. Ada juga yang tabat yada abi lahab, berarti 6 harokat, ya. Ya, ini nama matnya nanti akan dijelaskan sama Bunda Husna. Ya, ini yang pertama, hukum mat yang panjang. Ya, kemudian yang kedua, lahabiu. Ya, setelah sukun lahabin, ketemu huruf wawu. Jadinya bacaan gunah, gunah ya Bunda Husna ya. Ya, idgham bi gunah ya. Ya, guna. Jadi lahabiu ini bacanya, nanti Bunda Husna akan mencontohkan lagi, bukan sekedar lahabiu watab, tapi ada dengungnya di hidung. Lahabiu watab. Ya. Jadi kalau dengung itu, kalau itu miguna itu bacanya 4 harokat. Jadi tabbat yada abi lahabiu watab, lahabiu, jangan cepat-cepat, jangan lahabiu watab, karena gunahnya tidak terbaca dengan sempurna. Jadi abi lahabiu watab, ya, ini gunah, nun sukun, fathah kasrah tanwin ketemu dengan wawu, ya. Kemudian yang ketiga watab, ya, watab ini bacaan apa Bapak Ibu? Kolkolah, ya, kolkolah di akhir ini watab. Saya mau loncat dulu ke ayat kedua Bapak Ibu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini sama-sama kolkolah Bapak Ibu, sama-sama kolkolah, tapi berbeda cara bacanya. Yang satu lahabiu watab, watab, ditahan dulu baru dipantulin. Tapi yang kedua maluhu wa ma kasab, nggak mantul, nggak ditahan dulu. Wa ma, ya, wa ma kasab. Satu lagi wama kasabe, yang satu lahabiu watab. Kenapa jadi berbeda? Karena yang pertama ada tanwinnya. Ada apa? Ada tasdidnya, ya. Saya ngecek aja rupanya nggak ngantuk. Jadi ada tasdidnya, jadi bacanya watab. Yang kedua wama kasab. Jadi yang kedua tidak boleh dibaca wama kasab, ya, karena tidak ada tasdidnya. Yang ayat ketiga juga lahab, tidak dibaca lahab, ya, karena tidak ada tasdidnya. Istilahnya kolkolah kubro kalau nggak salah. Nanti Bunda Husna yang akan lebih menjelaskan istilah-istilah ini, ya. Jadi ini mumpung bahas kolkolah, jadi ada kemiripan di akhir ini, belakangnya ba semua, ya. Yang ayat ketiga sayasla narong zatalahab, lahab bukan talahab, ya. Itu cuman yang pertama aja karena ada tasdidnya, ya.
Wamro'atuhu hammalatal hatab, bukan hatab. Nah ya, jadi ya karena ada tasdidnya dia agak ditahan kemudian baru dipantulkan. Itu tadi gitu Bu ya. Jadi ayat pertama ada berapa hukum tajwid? Ada 3. Yang satu mat, tabbat yada abi lahabin wa tab. Kemudian lahab itu lahabiu, idgham bigunah, ketemu wawu, kemudian qalqalah kubro wa tab. Gitu Bu ya. Nah, jadi insya Allah dalam pelajaran kita murotal setiap hari Selasa ini, ibu-ibu sekaligus menjadi tahu, oh ternyata kata ini artinya ini, kata ini artinya ini, sekaligus ada hukum tajwidnya. Itu Bu ya. Jadi kita belajar lagu, kita belajar arti, juga kita belajar tajwid. Kemudian kedua, ma agna. Nah, ada berapa tajwid di ayat kedua ini Bu? Bapak Ibu? Ada berapa Bu Zena? Ya, ini ada berapa mat ini Bu kira-kira Bu? Satu ya, mat ya, ini panjang ya. Agna anhuma. Ya. Anhu itu apa anhu? Non mati ketemu ha? Idhar. Ya, 2. Kemudian maluhu. Iya. Ya, matobi ini hu ya. Wa ma kasab. Kemudian qalqalah. Qalqalah ya. Iya. Qalqalah biasa sugro ya. Kubro kan besar. Ada. Ya, jadi gini Bapak Ibu, anak-anakku, qalqalah sughra itu qalqalah kecil, dia berada di tengah kalimat atau jadi kalimat itu kalau dalam bahasa Arab kasab itu kalimat, bukan kalimat itu sama dengan kata gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan misalnya gini, saya mau makan nasi, itu terdiri dari beberapa kata tapi disebut kalimat gitu ya. Tapi kalau dalam Quran, dalam ayat bahasa Arab, satu kalimat itu satu kata. Ya, kita pakai versi bahasa Indonesia aja, kata ya. Kata ya. Jadi kalau qalqalah sughra letaknya di tengah kata. Misalnya hablum, ayat terakhir, hablum, bukan di huruf ba, itu kan huruf qalqalah ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia berada di tengah kata, bukan di akhir, bukan di lamnya itu banyak, berarti dia qalqalah kecil namanya, qalqalah sughra bahasa Arabnya. Nah, kalau setiap huruf qalqalah yang berada di akhir kata namanya qalqalah kubro, qalqalah besar gitu. Nah, yang di akhir kalimat surah Al-Lahab ini, Masya Allah ya susunan katanya, semuanya di akhir kalimatnya itu terdapat qalqalah kubro. Yang atas ayat 1 kubro, bawah kubro, 3 kubro, 4 kubro, 5 kubro, ujung-ujung ayatnya semua itu ya. Nanti bisa kita belajar lagi lebih detailnya. Huruf qalqalah itu siapa yang tahu? Barangkali ada yang udah ingat ibu-ibu? Ada berapa? Iya betul. Wah, ibu ini bisa nih ke depan nih bareng saya. Baju di toko, istilahnya itu kalau disingkat ya. Apa itu baju di toko? Ba, jim, dal, to, kof. Inilah huruf-huruf qalqalah. Jadi ini huruf qalqalah itu huruf-huruf yang dipantulkan ketika kita membacanya gitu. Jangan didiamkan aja. Wa ma kasab. Benar apa salah? Salah ya. Benar apa salah? Salah. Yang benar wa ma kasab. Nah, itu ya. Jadi qalqalah itu dipantulkan kembali suara hurufnya. Bedanya sama ayat 1 yang pertama itu ada tasydidnya di ba-nya itu. Jadi bacanya watab be. Ditahan dulu sebentar aja karena ada tasydid. Kalau ada yang baca watab di ayat 1 itu sudah salah ya. Nah, seperti inilah belajar tajwid. Jadi pentingnya kita mengulang-ulang ini itu supaya mengingatkan kita. Barangkali lupa ya jika ada yang masih membaca tabbat yada abi lahabin wa tab. Benar apa salah?
Oke, salah ya. Walaupun lagunya bagus, tapi tajwidnya kalau belum betul, nah itu harus kita perbaiki ya. Oke, udah tahu semua? Watab. Coba sama-sama di ujungnya itu. Watab. Yuk. Watab. Ya, ditahan sebentar baru dipantulkan karena ada tasdidnya. Yang kedua, ma'auna. Ma itu mat jaiz munfasil, boleh 2, boleh 4, boleh 5 ya. Jadi kalau mau panjang nafasnya boleh dipanjangkan, boleh. Aghna bukan aghna. Kenapa? Karena kalau huruf yang berbaris fathah ya, berbaris atas, alif itu kan barisnya atas apa bawah? Atas ya, sepakat ya, atas fathah. Ketemu huruf yang berbarisnya mati, ini ya baris mati, sukun, dia hurufnya harus diberatkan, bukan diringankan. Aghna, coba aghna. Iya, kalau masih ada yang baca aghna itu belum pas ya, bukan aghna. Nah, ini sering sekali kita dengar juga, masih banyak seperti ini. Jadi kita inilah pentingnya belajar bersama ya. Aghna, coba aghna, ya diberatkan dan memang dia huruf gha ini di sini ya, di kerongkongan ini. Jadi dia berat, dia dibaca pun dia udah berat sendiri. Aghna gitu. Iya. Ma aghna anhuma. Nah, ini lagi yang paling penting nih. Ini sering sekali saya mendengar ya, banyak yang membaca setiap nun mati atau mim mati disamakan sama mim tasdid, sama nun tasdid, jadi didengungkan. Padahal nun mati itu kalau ketemu huruf hijaiyah dia nggak boleh didengungkan. Izhar hukumnya, dibaca jelas. Misalnya anhuma, nggak boleh anhuma. Nah, ini banyak nih kadang-kadang yang ya barangkali mau memodif suaranya gitu ya, saking semangatnya dengan lagu Qur'annya, semua dia didengungkan gitu. Nah, jadi inilah pentingnya kita melihat hukum tajwidnya. Jadi bukan semua nun mati itu dipanjangkan. Anhuma, benar apa salah? Salah ya. Anhuma, luhu 2 harokat. Wama kasab. Nah gitu ya. Kemudian lanjut ayat 3. Sayasla naran zata lahab. Nah, sayas sin jangan lupa sot ya, sot itu dia berat makhrajnya, bukan sa, bukan bukan so, tapi so berat ya. Naron, hukumnya apa tanwin jumpa za? Ikhfa, betul ya. Ikhfa itu disamarkan. Artinya makhrajnya itu dia nggak jelas terletak di tempatnya. Misalnya za ya. Ini za jelas nih, za. Coba ibu-ibu za, bapak-bapak, adik-adik za. Nah, sekarang kita masukkan huruf ro tanwin ke za. Jadi dia kayak antara za dengan, jadi hurufnya itu misalnya nih makhrajnya gini ya, nempel gini misalnya tempatnya ronza. Kalau jelasnya ronza, tapi kita samarkan ronza, bisa dirasakan sendiri. Memang ronza itulah makanya dia dibilang ikhfa, bukan jelas. Kalau jelas ya ronza itu jelas, tapi kalau ronza jadi antara tempat keluarnya huruf za itu gini, agak diginiin dia, jangan dipaskan, dikasih kayak jarak gitu. Ronza bukan ron gitu ya. Nah, ini perlu latihan. Memang ikhfa ini lumayan untuk ngepaskannya nih. Tapi nanti kalau sudah dapat sendiri bisa semuanya ya. Ronza, kerasa ya perbedaannya. Dengung bukan, tapi dia samar gitu, seperti itu. Lahab, ya ini bisa juga disambung nih, lahabiu. Ya, jika disambung tanwin jumpa waw, apa hukumnya? Adik-adik yang udah tahu, lahabiu apa hukumnya? Berdengung atau jelas atau
samar. Berdengung. Nah, dengung ini juga perlu nih. Jadi kita tahu bahwa kita sudah betul berdengung, boleh dites dengan cara menutup hidung ya. Kalau bacanya satu, saya contohin yang pertama nih. Lahabiu. Udah masuk belum dengungnya ke hidung? Lahabiu. Saya udah berdengung belum? Lahabiu. Yang kedua ya, ini yang pertama tadi saya contohin, yang kedua. Lahabiu. Yang dengung satu apa dua? Yang kedua. Jadi selama kita bacanya masih lahabiu, itu belum masuk ke hidung, itu belum pas. Nah, kedengarannya mah betul, harokatnya pas ya, 2 harokat, bacanya betul lahabiu, tapi tempat dengungnya belum pas. Nah, ini juga nih sering nih lahabiu watab, itu belum ya. Tapi kalau lahabiu, caranya gimana? Kalau kita tutup hidung, suara kita udah berdengung, itu berarti udah masuk ke hidung. Ayo coba dari mana nih? Yang tadi ya ayat 3 ya. Sayasla naron zata lahabiu wamro'atuh. Nah, lahabiu. Coba Aiman boleh? Lahabiu. Kita tes gunnahnya nih, udah masuk belum dengungnya ke hidung? Coba. Lahabiu wamro'atuh. Coba. Lahabiu watab. Oh, yang atas. Oke. Lahabiu watab. Kalau ayat 1 ya. Ingat tab, tahan dulu. Aska, ayat yang mana? Yang pertama aja ini kita tes ya. Oke, yuk. Lahabiu watab. Tab, tahan dulu sebentar. Tab, ya. Biunya udah masuk. Mau coba barangkali siapa lagi? Ibu? Bapak Ibu boleh? Punten, punten ini sayanya bukannya bareng-bareng. Ya, Pak siapa? Pak Tani. Lahabiu watab. Lahabiu watab. Nah, sudah dengungnya udah pas. Tinggal nya tadi kurang, tabnya udah bagus, berhenti dulu baru dipantulkan. Cuma pantulannya kurang sedikit aja. Tapi udah lahabiu udah bagus. Ya. Ibu ada yang mau coba? Bu Mami Inul? Wajib. Bu Cena. Iya, cara ngetesnya gini. Lahabiu watab. Lahabiu, kalau ditutup hidung kita tapi udah kedengeran dengung, berarti itu udah masuk. Berarti harus masuk dengung gitu. Iya, dengung harus masuk ke hidung. Yang ayat 1 ya? Iya, Bu. Lahabiu watab. Iya. Langsung dengung enggak? Masih Sedikit lagi kayaknya, sedikit lagi. Lahabiu. Lahabiu watab. Belum ya? Mungkin boleh ini hidungnya diginiin nanti pas lahabiu. Lahabiu. Kalau ininya ditutup berarti harus ininya getar atau Nih, enggak? kalau saya baca ini contoh yang pertama, saya tutup hidung tapi nggak kedengeran dengung. Lahabiu watab, kan nggak kedengeran walaupun saya tutup. Tapi yang kedua, lahabiu saya tutup udah masuk dia dengungnya hidungnya. Iya. Itu berarti benar. Lahabiu watab. Ya. Mestinya kayak ada suara gitu ya Bu ya. Gitu ya. Coba contohkan yang Lahabiu, beda kan kedengarannya ya? Lahabiu, masukkan langsung ke hidung. Lahabiu. Nah, Lahabiu watab. iya, gitu Bu ya. Begitu Jadi, ya? Iya, jadi harus dimasukkan. harus ke kerasa hidung. dengungnya di hidungnya ya Bu Husna ya. Iya, harus kerasa. Lahabiu. Lahabiu watab. Iya, gitu Bu. Oke, ada lagi? Ibu? Ibu Anjel. Oh yaudah, ini udah azan ya? Yuk kita Udah kan? singkat. Cepet banget ya.
Oh ya, kita lanjut sedikit lagi. Tadi udah wa mra'atuhu hammalatal hatab. Mim tasydid ya, hamma itu 2 ketukan. Hamma, bukan hamma. Salah kalau bacanya hamma, tapi hamma. Jadi tahan dulu sedikit, 2 ketukan. Fi jidha hablum mim masad. Nah, ya. Itu hablum tanwin jumpa mim idgham bi gunnah, nun mati jumpa mim juga sama idgham bi gunnah. Nah. Nanti setelah azan selesai kita baca 1 kali lagi Bu ya, habis itu selesai ya, dilanjut ke minggu depan ya Bu ya. Kita sambil nunggu Isya qomat ya, kita nanti baca 1 kali lagi sambil lagunya ya Bu Husna ya, Bunda Husna ya. Punten ini bapak-bapak ibu-ibu, terakhir kita ulangin sama-sama dengan lagu merotal yang tadi ya Bu. Dari a'udzubillah sampai terakhir. Sama-sama aja langsung ya. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Dua kali lagi ya Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim
masad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal haqab. Fi jidha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. Kita tutup dengan doa Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan. Ala hadiniyah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.